Hai. Namaku Hasan. Aku tinggal dengan istriku. Tinggal di kota G suatu hari. Aku sedang bosan di rumah. Jadi aku iseng memutar video Tarno di ruang tamu. Kurbahkan tubuhku di sofa ruang tengah setelah memutar video Tarno. Setelah kubuka celanaku. Aku sekarang hanya pakai kaos. Dan tidak pakai celana dalam. Pelan-pelan kurut dan kukocok jonyo. Tampak dari ujung lubang joniku. Melelehkan cairan bening, tanda bahwa aku sudah memuncak. Lagi enak-enak ngurut si Joni sambil nonton video Tarno dan membayangkan Miftah, terdengar suara langkah sepatu dan seseorang memanggil-manggilku. Hasan? Vivi? Kalian di mana? Jadi pergi tidak? Seru suara itu. Belum sempat aku memakai celana tahu-tahu Miftah udah nongol di ruang tengah, dan... Ah, kamu ngapain? Aku, lagi, ini. Aku tak bisa menjawab pertanyaannya. Gugup, panik, salting, semua bercampur jadi satu. Kamu kenapa tidak mengetuk dulu sih? Aku protes. Udah, sana, pakai celana dulu. Pagi-pagi telanjang, nonton video Tarno sendirian, lagi ngapain sih? Ye. Namanya juga lagi horn, ya udah mending ngurut Joni sambil nonton video Tarno, daripada main jajan di luar, sahutku. Udah pakai celana kamu, aku ngilu ngelihatnya udah tegang gitu malah besar lagi. Udah telanjur kamu ngelihat. Aku lanjutin aja ya. Apaan sih, tadi kan janjinya mau ngajak pergi. Ini kok malah telanjang, sih? Iya, kamu mau nolongin aku gak? Bantuin aku kali ini, aku berusaha merayunya. Gila kamu sudah punya istri, minta ke istri kamu saja. Miftah protes sambil melotot. Tenang saja, aku tidak macam-macam, aku cuman minta kamu bantuin urutin Joni aku saja, kataku. Jangan aneh-aneh ya San. Aku bukan perempuan yang semurah itu mengurut Joni suami orang lain. Tenang, rahasia ini cukup kita aja berdua yang tahu, aku gak bakal ngasih tahu orang kok. Miftah terdiam tanpa kata karena dia hanya terfokus dengan Joniku saja. Ya sudah, duduk sini dekat aku. Miftah mulai mengurut Joniku dengan perlahan, semakin lama semakin kencang dan tatapannya masih terpana oleh Joniku yang sangat menegang. Mif bosen nih cuman diurutin pakai tangan, aku mau yang agak beda, sambil menatap gunung kembarnya yang bulat dan besar. Apaan sih, kamu bilang kan cuman urutin Joni kamu aja, sekarang mau minta lebih lagi, dasar nakal banget. Lagian sudah terlanjur juga, sekalian aja. Miftah hanya diam dan membuka bajunya, satu demi satu kancing terlepas dan gunung kembarnya yang bulat itu menyembul keluar, yang sudah tidak terbungkus, karena dia mengenakan kemeja, jadi tonjolannya langsung terlihat. Dia membuka tali pinggang dan kancing celana jeansnya perlahan, diturunkannya jeansnya, tapi akhirnya, celana itu terlepas dari kaki yang dibungkusnya. Wow, aku terbelalak melihatnya. Paha itu sangat putih sekali, mekinya masih tertutup oleh celana dalam model boy short yang berwarna pink, membuatku semakin gemas dan membara ingin menciumi daerah kewanitaannya. Jangan dilihatin saja atuh, aku sudah pasrah, kamu nikmati saja tubuhku. Aku pun sudah lama tidak dijamah oleh lelaki. Beneran nih? Iya. Sambil memandangi tubuh Miftah, aku menurunkan celana dalamnya perlahan dan terlihatlah mekinya yang mulus dengan sedikit bulu halus. Kuciumi mekinya sembari menurunkan celana dalamnya, sungguh nikmatnya aroma khas meki yang membuatku semakin membara sekali. Kamu mulus sekali Mif, aku terus menceracau. Miftah menatapku dan tersenyum. Susumu montok banget, ku balik badannya dengan posisi nungging, kulihat bongkahan bokongnya yang bulat dan padat, segera ku remas-remas bokong Miftah yang montok itu. Sekarang, puas dengan pantatnya, kuarahkan jariku turun ke lubang bokongnya dan mekinya. Miftah langsung melumat bibirku dan lidahnya menerobos masuk ke mulutku. Srup-srup aku tidak tinggal diam, kulawan dia, ku gigit bibirnya, ku hisap lidahnya yang lembut sangat membuatku bernafsu. Tangannya mulai meraba dadanya, dan tangan yang satunya turun meraba pahanya. Tangan kirinya meremas susunya, tombol susunya itu merah sekali, tegak mengacung. Meski sudah melahirkan, dan memiliki satu anak, kuakui, susu Linda lebih bagus dan kencang dibandingkan istriku. Kulihat tangan kiri Miftah memilin-milin tombol susunya, dan tangan kanannya mengosok-gosok mekinya. Ku dengar suaranya mendesi seolah menahan kenikmatan.
Aku kembali memejamkan mataku dan meneruskan mengurut pada Johnnyku sambil menikmati rintihan-rintihannya. Miftah berbalik lagi, dan sekarang sudah menghadap Johnnyku. Tak pikir panjang, diemutnya langsung kepala si Johnny, dihisapnya batang si Johnny, nikmat sekali hisapnya sampai ke ubun-ubun, lidahnya terus menyapu kepala si Johnny dengan liar, membuat aku bergetar nikmat. Tangannya mengocok si Johnny sambil menghisapnya. Ah, Mif, enak banget, aku menceracau menikmati jilatan lidah dan hangatnya mulutnya saat menghisap si Johnny. Betul-betul menggerahkan melihat bibir dan lidahnya. Hingga akhirnya, aku mau keluar nih, Mif. Keluarin sayang, Johnny kamu udah berdenyut tuh. Udah mau keluar ya? Iya. Miftah sayang, tak dapat kutahan lagi. Bobol sudah pertahananku. Krot, ku sembur air si Johnny di muka, bibir dan dadanya. Tangannya tak mau berhenti mengurut Johnnyku, seolah ingin melahap habis cairan yang Johnny muntahkan. Telan semua air si Johnny, Mif, kataku. Miftah menyedot semua sisa air si Johnny yang masih dikeluarkan kepala si Johnny yang merah sekali. Slup, terdengar lidah dan bibirnya sedang menyedot. Enak banget air suci kamu sayang, aku jadi pengen lagi. Aku pengennya numpahin air suciku di meki kamu. Nakal banget ya kamu. Ku minta dia duduk, sambil kedua kakinya diangkat mengangkang. Kulihat mekinya yang licin karena cairan kewanitaannya meleleh akibat perbuatan jariku. Basah banget meki kamu, Mif, tanyaku. Miftah meringis saat lidahku menari di ujung mekinya. Hasan, jangan siksa aku udah bener-bener gak tahan meki aku gatel. Bisiknya sambil menjambak rambutku. Kumainkan lidahku di itilnya yang udah membengkak. Jariku menguak bibir mekinya yang semakin membengkak. Perlahan kumasukkan Johnnyku, mencari spotnya. Akibatnya luar biasa. Miftah makin meronta dan merintih. Jambakannya makin kuat karena Johnnyku sudah masuk dan perlahan kugoyang dengan kuat cairan mekinya makin membasahi Johnnyku. Ayo sayang, sodok sedalam-dalamnya come on honey. Enak sayang. Aku paham, gerakan bokong Miftah makin liar. Makin kencang. Kurasakan pula mekinya mulai berdenyut. Sebentar lagi dia akan keluar, pikirku. Aku nembak San. Meleleh semua cairan suci dia di batang Johnnyku, yang membuatku semakin nafsu, ku goyangkan sekencang-kencangnya, dan sedalam-dalamnya membuat dia terhentak-hentak, pertahananku pun jebol. Karena nafsu merasakan mekinya Miftah sudah becek dan liang mekinya menjepit Johnnyku dengan kuat. Sayang kita barengan ya. Aku juga sampai nih. Ku peluk tubuh Miftah yang mungil kurasakan getaran dan kenikmatannya Johnnyku masih menancap di mekinya, sesekali ku hujam dalam-dalam Johnnyku, membuat sensasi kami semakin memuncak. Aku sudah tidak tahan lagi, dan akhirnya si Johnny muntah di lubang meki Miftah. Aku keluarin di dalam ya Mif. Miftah hanya diam dan menikmati Johnnyku. Setelah itu, Miftah kembali melumat sisa-sisa air suci yang ada di Johnnyku. Miftah begitu menikmati melumat Johnnyku sampai betul-betul bersih. Dan kami sambil berpelukan mesra, aku mengatakan ke Miftah, enak sekali sayang, baru kali ini aku merasakan kenikmatan yang seperti ini. Sumpah, ini enak sekali sayang, luar biasa enaknya. Baru kali ini juga aku merasakan kenikmatan luar biasa seperti ini. Apalagi kan aku juga udah lama gak dijamah laki-laki. Ayo Mif, sebentar lagi Vivi pulang dari belanja, kita bersih-bersih dulu. Kami pun bergegas ke WC untuk membersihkan diri, dan melanjutkan sensasi mandi bareng. Miftah membersihkan Johnnyku sesekali menggoda Jonyu dengan menciumnya. Ku basuh susu Miftah yang kenyal itu sambil meremasnya. Ku bersihkan meki Miftah sambil memasukkan tanganku di lubang mekinya. Udah San, jangan masukkan terus jarimu. Mekiku masih geli karena air sucimu masih ada di dalam. Nanti aku mau lagi. Udahan aja mandinya, nanti kita kepergok Vivi. Lanjut nanti aja lagi sayang, takut kita ketahuan Vivi. Kami pun menyelesaikan mandi dan memakai pakaian kami. Setelah itu kita lanjut ngobrol di ruang tamu, sambil menunggu istriku kembali. Setelah beberapa menit kemudian istriku Vivi sudah pulang. Miftah, sudah lama datangnya. Miftah, sudah lama datangnya. Ini baru datang juga, belum cukup 5 menit. Dalam hatiku berkata, iya baru kok, baru 1 ronde.
Istriku langsung bergegas ke kamar untuk bersiap-siap, karena kita mau jalan ke pantai. Aku dan Miftah menyiapkan peralatan dan makanan yang akan kita bawa ke pantai. Setelah semuanya selesai, kita pun berangkat menuju pantai. Saat di pantai, kulihat Miftah sering menggigit bibirnya, dan seakan ada sesuatu yang dia tahan. Saat istriku ke mobil untuk mengambil sesuatu yang dia lupa. Kutanya ke Miftah, "Kamu kenapa Miftah? Dari tadi ku perhatikan kamu gigit bibir seakan menahan sesuatu." Iya San, Mekiku geli banget, karena kamu tadi nembak di dalam. Air suci kamu masih kerasa ini, makanya Mekiku geli. Ya udah, kita cari alasan aja biar cepat pulang dari sini. Nanti kita lanjut di rumah kamu aja. Setelah beberapa lama, Miftah membuat alasan ke istriku, kalau ada klien yang mau bertemu. Tidak lama kemudian, kami pun pulang. Setibanya di rumah, Miftah meminta maaf ke Vivi karena harus bertemu klien, dan membisikku. Cepat ke rumah ya, jangan lama-lama, aku udah nggak tahan. Aku pun mencari alasan agar bisa keluar. "Vivi, aku mau ke bengkel ya, mau servis mobil." Iya, jangan lama ya, nanti malam kamu antar aku ke tempat dokter Feby. Tanpa lama-lama, aku bergegas menuju ke rumah Miftah. Setibanya aku di rumah Miftah, langsung ku ketuk aja pintunya. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Kita lanjutkan di part berikutnya ya, bagaimana ceritaku dengan Miftah. Jangan lupa komen like dan subscribe untuk cerita-cerita selanjutnya.